يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang neraka jahanam. Kala itu Jibril datang kepada Rasulullah pada waktu yang tak biasa. Namun, Jibril terlihat berbeda. Raut wajah yang tak biasa. Maka Rasulullah bertanya, "Mengapa aku melihat kau berubah wajah?" Jibril menjawab, "Ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya dikobarkan penyalaan api neraka. Maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahwa neraka jahanam itu benar, siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu terbesar, untuk bersuka-suka sebelum ia merasa aman daripadanya." Lalu Rasulullah bersabda, "Ya Jibril, jelaskan padaku sifat jahanam." Jawabnya, "Ya, ketika Allah menjadikan jahanam, maka dinyalakan selama 1000 tahun sehingga merah. Kemudian dilanjutkan 1000 tahun hingga putih, kemudian 1000 tahun hingga hitam, lalu menjadi hitam gelap, tidak pernah padam nyala dan baranya. Demi Allah, andaikan terbuka sebesar lubang jarum niscaya akan dapat membakar semua penduduk dunia karena panasnya. Demi Allah, andaikan satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi niscaya akan mati penduduk bumi karena panas dan basinya. Demi Allah, andaikan satu pergelangan dari rantai yang disebut dalam Al-Quran itu diletakkan di atas bukit, niscaya akan cair sampai ke bawah bumi yang ketujuh. Demi Allah, andaikan seorang di ujung barat tersiksa, niscaya akan terbakar orang-orang yang di ujung timur karena sangat panasnya." Pokok zakum mempunyai 70.000 ekor ular. Di dalam mulut setiap ular yang panjangnya 70 hasta mengandung lautan racun yang hitam pekat. Dan di bawah setiap pokok zakum terdapat 70.000 rantai. Setiap rantai diseret oleh 70.000 malaikat. Api yang ada sekarang ini, yang digunakan Bani Adam untuk membakar hanyalah 1/70 dari api neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh,
Mereka akan mendengar kegeraman dan suara nyalanya. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 11. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegar, hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 7. Air di jahanam adalah hamim, air panas yang menggelegar. Anginnya adalah samum, angin yang amat panas, sedang naungannya adalah yahmum, naungan berupa potongan-potongan asap hitam yang sangat panas. Al-Quran Surat Al-Waqiah ayat 41-44. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Jibril untuk menjelaskan satu persatu mengenai pintu-pintu neraka tersebut. Pintu pertama dinamakan Hawiyah, arti harfiahnya, jurang, yang diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir. Pintu kedua dinamakan Jahim, yang diperuntukkan bagi kaum musyrikin. Pintu ketiga dinamakan Sakor, yang diperuntukkan bagi kaum syobin atau penyembah api. Pintu keempat dinamakan Ladzo, diperuntukkan bagi iblis dan para pengikutnya. Pintu kelima dinamakan Hutomah, artinya menghancurkan hingga berkeping-keping, diperuntukkan bagi kaum Yahudi. Pintu keenam dinamakan Sair, arti harfiahnya api yang menyala-nyala, diperuntukkan bagi kaum kafir. Rasulullah bertanya, bagaimana dengan pintu ketujuh? Sejenak malaikat Jibril seperti ragu untuk menyampaikan siapa yang akan menghuni pintu ketujuh. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendesaknya sehingga akhirnya malaikat Jibril mengatakan, pintu ketujuh diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal sebelum mereka mengucapkan kata taubat. Mendengar penjelasan mengejutkan itu, Rasulullah pun langsung pingsan. Jibril lalu meletakkan kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pangkuannya sehingga sadar kembali. Sesudah sadar beliau bersabda, "Ya Jibril, sungguh besar kerisauan dan sangat sedihku. Apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka?" Jawabnya, "Ya, yaitu orang yang berdosa besar dari umatmu." Nabi Muhammad pun menangis. Tak lama Jibril pun ikut menangis. Kemudian Nabi langsung masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sembahyang. Setelah kejadian itu, beliau tidak berbicara dengan siapapun selama beberapa hari, dan ketika sholat beliau pun menangis dengan tangisan yang sangat memilukan. Demikian penjelasan tentang neraka. Semoga kita dijauhkan dari api neraka. Amin.